Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan virtual memory. Perkenalkan, di sini ada Belin Halimah Agtira dan saya Tania Piparu Sanjaya. Teman saya satu lagi Suliah. Kami di sini akan menjelaskan virtual memory. Nah, yang pertama, pengertian virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antar memori logis dan memori fisiknya. Nah, memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Nah, disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau disk bundar dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Nah, di sini ada tujuan virtual memory. Tujuannya yaitu virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swipe file. Nah, virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swipe file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suliah. Pada saat data yang tersimpan di swipe file diperlukan, data tersebut ditukar atau swap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swipe file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swipe file. Satu hal yang perlu dicatat bahwa karena sistem operasi tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swipe file. Beberapa program mungkin tidak akan berjalan walaupun dengan swipe file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Lanjut. Di sini ada fungsi virtual memory. Yang pertama, menangani kelebihan beban RAM, berperan sebagai RAM cadangan, tetapi tidak menggantikan fungsi RAM, menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskannya ke prosesor, dan yang terakhir, data yang disimpan pada virtual memory atau pegging file bersifat sementara. Lanjut. Sini juga ada kelebihan virtual memory, menangani kelebihan beban pada RAM, membantu kinerja sistem operasi komputer, menampung beban data RAM, dan proses membuka dan menjalankan program menjadi lebih cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Belin. Kekurangan virtual memory. Yang pertama itu kesehatan hard disk cepat berkurang, kedua penerapan yang cukup sulit, yang ketiga tidak cocok diterapkan pada hard disk kapasitas rendah, dan keempat itu membutuhkan kapasitas hard disk minimal 300 MB. Lanjut. Cara kerja virtual memory. Virtual memory memiliki cara kerja dengan mengambil sebagian kapasitas pada hard disk sebagai penyimpanan data yang bersifat sementara untuk menampung beban data yang kemudian diteruskan ke memori, dan pada memori diteruskan lagi ke prosesor untuk diolah menjadi informasi. Perlu diketahui juga bahwa virtual memory yang berjalan pada sistem operasi Windows dikenal dengan istilah pegging file, dan pada sistem operasi Linux dikenal dengan istilah swipe file, yang membutuhkan salah satu partisi hard disk sebagai penyimpanan data sementara.
Lanjut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.